Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hari itu, 17 Agustus 1945, menjadi titik balik bagi bangsa Indonesia. Setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Rakyat menyambut kemerdekaan dengan penuh sukacita. Mereka percaya bahwa masa depan Indonesia akhirnya berada di tangan bangsa sendiri. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Hanya beberapa minggu setelah proklamasi, kapal-kapal sekutu mulai berdatangan ke Indonesia. Kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan menjadi awal munculnya berbagai konflik. Meskipun membawa misi resmi untuk melucuti tentara Jepang, kehadiran sekutu juga dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia melalui Nica. Oleh karena itu, kedatangan Inggris yang diwakili Afney mendapat penolakan dari rakyat Indonesia. Mendaratnya Inggris diwakili Afney berdasarkan Civil Affairs Agreement pada 24 Agustus 1945, pihak Inggris dan Belanda menyetujui kesepakatan untuk mengkolonialisasi kembali Indonesia pada 29 September 1945. Tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta dengan didampingi Dr. Charles van de Plas, wakil Belanda pada sekutu. Kehadiran tentara sekutu ini diboncengi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda, yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mook. Ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato Radio Ratu Wilhelmina tahun 1942. Staatskundige konsepsi atau konsepsi kenegaraan, tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhelmina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Pertempuran melawan Inggris dan Nica. Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya tentara Inggris dan Nica ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah Pertempuran Inggris dan Nica pada tahun 1945 sampai 1949. Pada tahun ini terjadi banyak sekali pertempuran. Yang pertama, Pertempuran Rawabangke Jatinegara dipimpin oleh Kiai Haji Darip. Yang kedua, Kalender Lautan Api pada tanggal 11 Oktober dipimpin oleh rakyat dan Laskar Pejuang. Yang ketiga, Serangan Massal pada tanggal 15 Oktober di Kalender dipimpin oleh Kiai Haji Darip. Yang keempat, Pertempuran Pondok Gede 16 Oktober dipimpin oleh
Kiai Haji Darip bersama satuan-satuan Laskar dan TKR. Yang kelima, pertempuran monumental Cakung Kranji Bekasi pada bulan November dipimpin oleh Kiai Haji Darip bersama Laskar dan TKR. Yang keenam, pertempuran Bojong Kokosan pada tanggal 9 Desember di Sukabumi dipimpin oleh Letkol Edi Sukardi. Yang ketujuh, ada pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 sampai 19 Oktober yang dipimpin oleh Kolonel TRI Bambang Utojo. Yang kedelapan, ada peristiwa 10 November di daerah Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang dipimpin oleh Kolonel TKR Sungkono. Kemudian yang kesembilan, ada pertempuran Medan Area di daerah Medan dan sekitarnya pada tanggal 10 Desember 1945 sampai dengan 10 Agustus 1946 yang dipimpin oleh Kolonel TKR Ahmad Tahir. Yang ke-10, ada Pelagan Ambarawa di daerah Ambarawa Semarang pada tanggal 12 sampai 15 Desember yang dipimpin oleh Kolonel TKR Sudirman. Yang ke-11, ada pertempuran Lengkong di daerah Lengkong, Serpong pada tanggal 25 Januari 1946 yang dipimpin oleh Mayor TKR Daan Mogot. Yang ke-12, ada Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946 atas perintah Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang ke-13, ada pertempuran Selat Bali yang dilaksanakan di Selat Bali pada April, yang dipimpin oleh Kapten Laut TRI Markadi. Yang ke-14, ada pertempuran Margarana di Margarana, Tambanan, Bali pada tanggal 20 November 1946 yang dipimpin oleh Letkol TRI I Gusti Ngurah Rai. Yang ke-15, ada pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Desember 1946 sampai dengan 10 Februari 1947 yang mengakibatkan dari perburuan terhadap Walter Monginsidi. Yang ke-16, ada pertempuran Laut Sibolga di Sibolga pada tanggal 12 Mei 1947 yang dipimpin oleh Letnan II Laut RI Oswald Siahaan. Yang ke-17, ada pertempuran Laut Cirebon di Cirebon pada tanggal 7 Januari 1947 yang dipimpin oleh Kapten Laut TRI Samakudin. Yang ke-18, ada pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947 yang dipimpin oleh Kolonel TRI Bambang Utojo. Yang ke-19, ada agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 1947 di Jawa dan Sumatera Belanda menyerang Republik Indonesia. Yang ke-20, ada pembantaian Rawagede di Rawagede, Karawang pada tanggal 9 Desember 1947 akibat dari perburuan terhadap Kapten TNI Lukas Kostarjo. Yang ke-21, ada agresi militer 2 pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta pada 1 Maret 1949 dipimpin oleh Letkol TNI Soeharto. Dan yang terakhir, ada serangan umum Surakarta di Surakarta pada tanggal 7 sampai 10 Agustus yang dipimpin oleh Letkol TNI Slamet Tajadi. Selanjutnya, kita masuk ke dampak dari pertempuran melawan Inggris dan Nika. Dampaknya dapat dilihat dari 3 bidang, yaitu politik, militer, dan keamanan, serta sosial ekonomi. Di bidang politik, terjadi konflik mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia. Selain itu, Belanda juga berusaha memaksakan pemerintahan sipilnya kembali. Akibatnya, berbagai perundingan diplomasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian, di bidang militer dan keamanan, sering terjadi kontak senjata secara langsung antara pejuang Indonesia dengan pihak lawan. Hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan Indonesia terhadap sekutu. Sementara itu, di bidang sosial dan ekonomi, masyarakat mengalami kepanikan akibat situasi perang. Kondisi tersebut juga menyebabkan perubahan status sosial dan kehidupan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertempuran melawan Inggris dan Nika memberikan dampak yang cukup besar, tidak hanya dalam bidang politik dan militer, tetapi juga terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kesimpulan, kedatangan Afney yang diboncengi Nica menimbulkan kecurigaan dan penolakan dari rakyat Indonesia karena dianggap sebagai upaya Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Kondisi tersebut memicu berbagai perlawanan di berbagai daerah,
sebagai bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.